Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari kelas Indralaya dengan NIM 0606 1282 126026 dan dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Langsung saja kita membahas materi tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu sejarah hak asasi manusia. Dunia Barat Eropa paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling utama menyuruhkan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights, yaitu John Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu yang pertama, Magna Carta pada tahun 1215 dan yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Yang selanjutnya yaitu pengertian hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Yang kedua, hak asasi menurut John Locke. Hak asasi manusia adalah yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki sifat yang mendasar dan suci. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan hak asasi manusia. Yang pertama adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Tujuan yang lainnya yaitu sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kewenang-wenangan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia terdiri dari 4. Yang pertama yaitu hak tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Dan yang kedua, hak asasi manusia tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, hak asasi manusia bersifat hakiki, yaitu hak sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Dan yang keempat, hak asasi manusia sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, general, dan perbedaan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran atas hak asasi manusia, baik terhadap individu maupun kelompok, yang berakibat pada tercabutnya hak asasi manusia seseorang atau bahkan sekelompok orang. Dan yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia ringan. Pelanggaran hak asasi manusia ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak berakibat pada hilangnya nyawa seseorang, apalagi hilangnya hak seseorang. Selanjutnya yaitu pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Contoh kasus pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama, kasus tragedi Partai Komunisi Indonesia PKI tahun 1965 sampai dengan tahun 1956. Yang kedua, kasus penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1985. Yang ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei tahun 1998. Dan yang keempat, kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tahlib. Dan yang kelima, tragedi Wamena berdarah pada 4 April 2003. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia di dunia. Yang pertama, konflik Israel dan Palestina. Yang kedua, rezim Adolf Hitler di Jerman. Dan yang ketiga, rezim Benito Mussolini di Italia. Selanjutnya, upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, tidak mengganggu ketertiban, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, menghormati keberadaan masing-masing serta berkomunikasi dengan baik dan sopan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi tentang hak asasi manusia, yaitu dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sesuai dengan fitrahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar hak asasi manusianya terpenuhi, tetapi suatu hal yang kita ingat bahwa jangan pernah melanggar apalagi menindas hak asasi manusia orang lain. Karena hak asasi manusia setiap individu itu dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Itulah penjelasan dari materi yang saya bawakan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.